dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tak ada yang mengenalku seperti-Mu. Kau mengerti hatiku, bahkan yang belum ku ucapkan telah Kau dengar.
Kau tahu kebutuhanku yang terdalam, yang terdalam. Hari-hariku ke depan kau yang pegang. Oh, waktu-waktu di depan kau yang mengaturnya. Kau tahu yang terbaik untukku. Oh, ku berserah, ku percaya padamu, Gembalaku. Ku berserah, ku percaya kepadamu, Bapakku, yang cukupkanku, yang cukupkanku, yang cukupkanku. Oh, bersandar, berserah padamu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kau yang paling tahu isi hatiku. Apa yang belum timbul di dalam benakku, Kau telah tahu hal itu, Tuhan. Dan hanya Kau yang mampu menjaganya. Hanya Kau yang mampu menjaga hatiku untuk tetap berkenan, untuk tetap seturut kehendak-Mu. Oh.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan terjadi bagimu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Cinta Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang patut kami tinggikan, Engkau Tuhan yang patut kami sembah.
Oh haleluya, pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berhimpun. Haleluya, haleluya, menyembah Engkau, karena Engkau yang patut kami sembah ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebentar Tuhan, ibadah kami akan mulai. Biarlah Tuhan Roh Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang melayani saat pagi hari ini. Urapi dengan urapan yang dari surga Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, bersyukur karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa berhimpun. Hal baik yang ada di rumah masing-masing dapat berhimpun bersama-sama, meninggikan, memuliakan nama Engkau, karena Engkau baik ya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, haleluya, marilah kita pada pagi hari ini menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian kita dengan haleluya, kunaikan syukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, dan pujilah namamu, terpujilah namamu, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus yang patut kita sembah, kami tinggikan pada pagi hari ini. Puji Tuhan,
Kita sambung pujian kita dengan hari-hari kulalui bersama Yesus. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, hanya Tuhan kota benteng kita. Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah kekuatan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sambung pujian kita. Haleluya, 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 haleluya. Yaitu selidiki aku, lihat hatiku. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu,
yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, kebaikan Tuhan yang begitu indah. Oh haleluya, haleluya. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, oh haleluya, Tuhan yang sudah memberikan kemurahan kepada kita. Haleluya. Sepanjang minggu Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, haleluya, sebentar kita akan menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, oh haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hati kita masing-masing, buka hatimu untuk firman Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Tuhan Yesus, pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu berlaku di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, haleluya, Roh Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Engkau utus. Tuhan, urapi Tuhan hamba-Mu dengan urapan yang dari surga. Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi kekuatan di dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, melalui bermacam-macam haleluya godaan dunia ini yang semakin hari semakin susah, tetapi kami punya Engkau, kamu punya firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, iman kami dikuatkan. Haleluya, puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, inilah yang menjadi doa kami, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami menyerahkan, haleluya, hamba-Nya yang akan membawa firman Tuhan. Puji Tuhan.
Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan GPDI Ngunut. Terima kasih untuk tugas yang mulia menyampaikan kebenaran Tuhan kepada Bapak Gembala, Pendeta Yonatan Yohanes. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saat indah ini, saat biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan kebenaran, pengetahuan kebenaran dalam pribadi kita. Saat ini saya akan bacakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6-8 dengan judul Latihlah dirimu beribadah. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Rasul Paulus mengungkapkan suatu kebenaran kepada Timotius, anak yang dikasihnya di dalam pelayanan, untuk selalu mengingatkan tentang kehidupan orang-orang pengikut Tuhan, mendekatkan diri dan hidup beribadah kepada Tuhan. Dalam ayat 7, tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek tua. Berarti ada satu kelompok yang saya sebut bahwa dunia ini, dunia juga memiliki pengetahuan dari kelompok manusia tertentu. Bersyukur tidak disebut kakek-kakek tua, nenek-nenek tua. Saya ke depan akan menjadi kakek-kakek tua. Kelompok nenek-nenek tua sering masuk pada kelompok yang suka berdongeng dan berkhayal kalau hidup di luar ibadah kepada Tuhan. Dan kita hidup di zaman ini, hidup untuk melatih diri kita beribadah. Pertama adalah soal beribadah. Ibadah diceritakan oleh Alkitab. Ada dua hal saya simpulkan. Ada ibadah yang berkenan kepada Allah, ada juga ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Ibadah yang tidak berkenan kepada Allah adalah ibadah yang dijalankan orang-orang yang ingin memuaskan nafsunya sendiri. Ingin memuaskan kepentingannya sendiri. Ingin memuaskan maksud dan tujuannya sendiri. Dan ibadah yang seperti ini, ibadah yang mendukakan hati Tuhan. Yang tidak berkenan dan membuat amarah Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Hati umat jauh dari Tuhan. Tapi fisik keberadaan lahirianya ada di dalam perkumpulan peribadahan. Beribadah yang berkenan tentu harus dilandasi dengan pengertian. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Ada berapa banyak waktu yang kita buang. Ada berapa banyak waktu yang kita pakai. Kita belum paham bagaimana kita harus beribadah yang berkenan. Contoh dari ibadah yang tidak berkenan yang dilakukan oleh Kain. Ucapan syukur dan persembahan dilakukan. Tapi ada iri, dengki, dan rencana menghabisi nyawa adiknya sendiri. Namun ada ibadah yang berkenan. Ibadah yang dilakukan oleh seorang Habel. Ibadah yang mempersembahkan persembahan dengan tulus. Dengan ikhlas. Dengan rela. Hanya dengan satu tujuan bahwa ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibadah untuk mengagungkan Tuhan. Ibadah untuk beribadah melekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan. Di dalam doa, pujian, penyembahan, permohonan, ucapan syukur, di sana melihat kemuliaan Tuhan. Bagian jemaat Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, di ruang sempit, di ruang terbuka, dimanapun berada, di ruang tertutup, tersendiri, bahkan mungkin terkucil, tetaplah beribadah dalam ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh ini sebagai tubuh bait Allah yang disucikan Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan segala tujuan yang dipimpin oleh Roh Allah. Persoalannya adalah latihan. Latihan di dalam diri kita. Kita harus ambil tekad, niat. Latihan tidak butuh 1-2 kali waktu kesempatan. Tapi latihan adalah kebutuhan kita, keperluan kita terus menerus. Dari niat keinginan beribadah yang terus menerus. Untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Merubah diri kita. Membaharui diri kita. Mengalami Tuhan untuk memberkati diri kita. Menjadi kudus. Dan menjadi menyenangkan hati Tuhan. Menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Karena itu. Kesempurnaan adalah keinginan Bapa, bukan keinginan manusia. Apalagi keinginan dunia ini. Keinginan dunia ini semakin jahat, semakin baik. Beribadah tapi semakin jahat, semakin baik. Tapi di dalam Tuhan untuk melatih diri kita beribadah, semakin hari semakin kita berkenan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semua yang kita lakukan di dalam latihan, di dalam sekolah, di dalam belajar akan mendatangkan keberhasilan, akan mendatangkan kemenangan. Tidak ada wujud kesuksesan atau wujud kemenangan atau wujud keberhasilan tanpa latihan. Bim salah bim dari langit turun, itu nanti jadi cerita nenek-nenek tua. Cerita takayul, cerita dongeng, hal-hal yang tidak berguna. Bukan berarti Tuhan tidak bisa mengadakan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Tidak mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita mendahului dengan melatih diri kita. Datang dari niat, keinginan untuk melakukan sesuatu perkara ibadah. Dengan sungguh-sungguh setia, tulus dan ikhlas. Sampai pada mencapai, mengalami Tuhan, mengalami kekudusan yang diinginkan Bapa sempurna, disempurnakan Bapa sampai pada kesempurnaan. Itu mengenai latihan. Jeripayamu tidak akan sia-sia di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia, jeripaya kita tidak sia-sia di dalam kita menyatu, manunggal, melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Latihanlah dimanapun
kesempatan yang Tuhan berikan kita berada. Di keluarga kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di masa-masa apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan, tetaplah kita melatih diri untuk kita tahu bahwa sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang datang dari niat keinginan kita untuk beribadah, berperkara di dalam beribadah kepada Tuhan, akan menghasilkan perkara-perkara yang kekal bagi kita sendiri. Untungnya adalah kita sendiri. Keberhasilan kita nikmati sendiri, dan itu akan mengalir bagi beberapa orang, bahkan banyak orang. Haleluya. Dan poin yang penting juga adalah diri sendiri. Dirimu, diri kita sendiri. Kita tahu soal ibadah yang baik. Kita tahu soal ibadah yang berkenan. Dan kita ada niat melatih, kita mengunjungi ibadah. Dan kita beribadah juga secara pribadi. Aku mengenalmu secara pribadi. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Tapi keputusan ini harus dimulai dari diri sendiri. Pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan juga memulai semuanya untuk latihan beribadah dari diri sendiri. Rasul Paulus tahu persis keberadaan Timotius akan mengalami banyak tekanan rohani. Ada banyak tekanan secara kejiwaan, tantangan perkataan, ujian pengetahuan. Namun yang ditekankan Paulus adalah dirimu sendiri. Sesat atau tidaknya, latihan benar atau tidaknya, baik atau tidaknya engkau beribadah, mulai putuskan dari diri kita sendiri. Tapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membawa kita kepada apa yang kita perkarakan dengan Tuhan. Kalau niat ada untuk latihan, kita putuskan, ya, aku ingin terus beribadah kepada Kristus. Aku ingin terus ibadah mendekat kepada Kristus. Aku ingin terus berhubungan pribadi kepada Kristus. Aku terus ingin melekat dengan Kristus. Saat aku melakukan pekerjaan apapun, aku lakukan itu karena Tuhan. Aku mensyukuri semua itu yang aku kerjakan karena Tuhan. Keluargaku kusyukuri semua itu karena Tuhan. Pekerjaanku syukuri halal karena Tuhan. Keuntunganku syukuri karena Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kerugian terjadi, aku tetap mensyukuri di dalam ibadahku karena Tuhan. Haleluya. Kalau ada pertanyaan, ada ayat yang jangan menjauhi perkumpulan-perkumpulan ibadah. Betul. Karena ayat di dalam Ibrani itu, jangan jauhi perkumpulan-perkumpulan orang-orang kudus, orang-orang yang bersekutu kepada Tuhan. Di dalamnya itu ada saling menasihati. Di dalamnya itu ada saling menguatkan. Di dalamnya itu ada saling membawa kepada lebih sempurna dan lebih kudus, lebih berkenan kepada Tuhan. Itu di surga nanti perkumpulan itulah yang akan hanya memuji menyembah Tuhan. Namun tetap mulai dari diri sendiri. Keputusan saudara sekarang, dimanapun saudara berada. Mungkin saudara tidak datang di tempat-tempat yang khusus saudara datang. Saudara ada di dalam keberadaan saudara pribadi. Tapi ingat, latihlah dirimu beribadah dari diri saudara dan saya. Tuhan pasti memberi kekuatan karena engkau beribadah kepada Tuhan. Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya yang diserahkan, yang diminta kepada Bapa umat-umatnya. Roh Kudus akan menolong, akan menginsafkan, akan mengajar kita untuk kita melatih diri beribadah pada Tuhan. Putuskanlah dalam kehidupan kita.
bukan dengan kuat gagah, namun dengan peganglah tanganku Roh Kudus. Aku akan mengambil keputusan untuk aku tetap melatih diriku beribadah kepada Sang Khalik langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus. Pendeta hamba Tuhan Gembala Sidang hanya mendorong, hanya memotivasi betapa berkat kekal dan abadi yang belum kelihatan dengan kasat mata, namun sudah kelihatan dengan iman dan janji-janji di dalam ibadah. Bukan berkat keuntungan yang sesaat di dalam dunia ini, namun keuntungan kekal bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan kita selama-lamanya di sorga Bapa. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari teruslah dan jangan pernah berhenti untuk kita melatih diri beribadah. Segala masa apapun bisa terjadi. Segala kebutuhan, kekurangan, kelebihan bisa terjadi. Goncangan-goncangan yang ada di dalam dunia ini bisa terjadi. Tapi kita beribadah karena kita mengagungkan Allah yang memiliki kerajaan tidak tergoncangkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puja, puji dan syukur bagi Bapa Sorgawi yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan khususnya GPD Ngono diperlengkapi dengan roh Tuhan. Untuk di dalam diri kami mampu mengambil keputusan setiap saat, setiap waktu. Nasar kami, janji kami untuk melatih diri kami, mengajar diri kami dengan beribadah berkenan kepada Tuhan. Latihan segala keberadaan rohani kami akan mendatangkan berkat kekal dari Bapa Sorgawi. Pegang tangan kami Roh Kudus, pegang tangan kami hamba-hambamu, pegang tangan kami jemaat Tuhan, hingga kami sampai pada ibadah yang tidak bercacat dan murni menyenangkan hati Tuhan. Di dalam doa kami, pujian penyembahan kami, di dalam pelayanan pekerjaan kami, pelayanan mimbar kami, pelayanan khotbah kami, pelayanan anak-anak, sekolah minggu, pelayanan remaja, pemuda, pelayanan orang tua, pelayanan janda-janda, yatim piatu. Tuhan, Engkau mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam diri kami. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, ibadah kepada Tuhan adalah kesukaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima berkat-berkat dari firman-Nya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Untuk penutup ibadah online pada pagi hari ini, mari kita akan menyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku,
Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kami serahkan doa penutup ibadah online pada pagi hari ini kepada hamba-Nya. Kami serahkan. Haleluya. Dengan kasih Tuhan kita menerima doa berkat. Terpujilah Tuhan Kristus. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Kami jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristus, berdiri di hadapan-Mu, menengadahkan dengan hati dan tangan kami, dengan segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Berkatilah keberadaan kami dengan Roh Kudus. Berkatilah jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Ngunut, dengan kuasa kasih mujizat-Mu ya Tuhan. Kami mau terus melakukan yang berkenan kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang dan jemaat Tuhan di berbagai tempat, khususnya di kalangan Indonesia. Berkati mereka dengan Roh Kudus-Mu, urapi dan selamatkan jiwa mereka. Pemerintahan bangsa negara Republik Indonesia dengan menjalankan roda pemerintahannya, Tuhan berkati hikmat, pengetahuan, dan keselamatan yang dari Engkau ya Tuhan. Curahkan keselamatan-Mu di atas bangsa kami. Tuhan akan terus turut campur tangan di dalam kehidupan jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di GPD Ngunut, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Tuhan terus campur tangan dengan kasih karunia-Nya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita angkat hati dan tangan kita arahkan tujukan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah rahmat kasih Allah Bapa, cinta pengorbanan di dalam darah dan bilur Allah anak laki-laki yang penuh dengan kasih sayang, penghiburan yang abadi dan persekutuan yang suci dalam Allah Roh Kudus. Di dalam berkat nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan melalui firman-Nya. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Baik ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, anjuran dari pemerintah, kita harus cuci tangan dengan sabun yang bersih, pakai masker, dimanapun kita berada kita harus pakai masker, dan tetap tinggal di rumah. Jikalau kita tidak penting, tidak usah kita keluar rumah. Dan sampai jumpa di minggu yang akan datang di ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita.